Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara webinar kita kali ini. Webinar kita kali ini adalah Budaya Positif, 5 Posisi Kontrol dan Segitiga Restitusi yang akan dibawakan oleh Ibu Agustina Rahayu. Kepada Ibu dipersilahkan untuk menjelaskan materi ini, tapi sebelumnya untuk membuka acara kita akan mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Agustina Rahayu, saya persilahkan. Makasih Bu Amel atas waktunya, ibu-ibu, teman-teman. Sekali lagi saya hanya berbagi hal yang bisa jadi mungkin juga belum saya lakukan. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi nanti ke belakangnya hal-hal memang yang akan saya sampaikan bukan berarti saya sepenuhnya sudah melakukan, tapi ini terkait dengan apa-apa saja yang kita ketahui maka harus kita bagi sebanyak-banyaknya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, sekali lagi kita belajar bersama. Saya tidak sedang menggurui karena saya pun masih banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari. Jadi tujuan webinar kali ini adalah memang untuk belajar bersama dan saling mengkoreksi apabila nanti bisa jadi kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin secara tidak kita sadari hal-hal tersebut adalah hal-hal yang salah. Mungkin saya langsung saja kepada materi saya hari ini. Seperti tadi mungkin sudah disebutkan oleh sudah ada materi saya belum, ibu-ibu? Udah. Jadi ini adalah salah satu materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Jujur sekali lagi seperti saya bilang tadi, saya hanya punya kewajiban untuk berbagi walaupun sebenarnya belum sepenuhnya saya lakukan. Makanya nanti dalam perjalanannya semoga dengan kita mengetahui ini kita bisa saling mengingatkan ke depannya kalau memang hal-hal ini sudah kita lakukan, tidak sengaja kita lakukan. Materi ini berjudul Budaya Positif yang isinya adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang harusnya dipisah tadi berarti saya salah kayaknya dalam enter. Nih jadi ada 2 kategori, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam pembinaan terhadap siswa. Materinya isinya ada latar belakang masalahnya, ada 5 posisi kontrol guru itu apa aja sih, mungkin secara tidak kita sadari kita sudah menjalankan atau kadang-kadang kita mungkin cuma nggak tahu aja bahwa itu adalah posisi kontrol yang kita lakukan. Kalau untuk segitiga restitusi ini segitiga restitusi ini kaitannya dengan segitiga restitusi bagaimana ketika ada masalah dengan siswa atau kita dalam pembinaan. Segitiga restitusi ini adalah salah satu rekomendasi langkah-langkah yang direkomendasikan oleh para ahli. Kita masuk aja ke latar belakang. Ini Diana Gosen dalam bukunya menyebutkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah sudah efektif, apakah berpusat pada murid, apakah memerdekakan, atau mungkin hanya menciptakan efek jerah yang bersifat sementara. Bagaimana melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol oleh William Glasser, Diana Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut disebut penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa dan bagaimananya akan kita bahas satu persatu. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa kita memiliki 5 posisi kontrol utamanya oleh seorang guru. Kita punya posisi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini kaitannya dalam atau ketika murid kita melakukan kesalahan. Yang pertama untuk penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid mereka lebih dalam lagi.
Ciri-cirinya guru-guru yang telah menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas aja," atau "Kamu selalu saja salah," atau yang ketiga selalu, "Pasti selalu yang terakhir selesai deh," gitu, atau kadang terlambat lagi," gitu. Itu, kaitannya dengan posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Bu Pada posisi Tina, ya? mohon maaf Bu Tina, ini slide-nya nggak jalan Bu. Mbak, Ya udah. sudah Ini Bu. di materi ada 3, ada latar belakang masalah tadi seperti sudah disebutkan, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya tadi sudah disebutkan ya, bahwa kita sebagai guru atau sebagai atasan punya 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi disebutkan bahwa 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum seperti disebutkan tadi, dia menggunakan hukuman fisik bisa verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah tuh perlu punya sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid mereka. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum lebih sering salah satu contohnya adalah kata-kata seperti "Patuhi aturan saya," atau "Awas," atau "Kamu selalu saja salah," atau pasti selalu deh yang terakhir selesai gitu, dengan intonasi yang mengintimidasi. Kemudian posisi kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya suaranya akan lebih lembut. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa dengan kamu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Atau, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Atau, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Untuk di pembuat rasa bersalah ini, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kadang-kadang ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi negatifnya itu ketika siswa menjadi bersalah tapi tidak mengeluarkan ekspresi, maka rasa bersalah itu akan menjadi sebuah posisi rendah diri. Akan lebih baik ketika membuat rasa bersalah tapi dia mengeluarkan ekspresi seperti sedih, kemudian membela diri, marah, atau menangis. Justru hal itu adalah luapan emosi yang dianggap respon yang baik karena dia mampu mengeluarkan emosinya. Akan berbahaya kalau siswa dibuat rasa bersalah tapi tidak menunjukkan ekspresi tertentu, berarti dia menyimpan menyimpan rasa bersalahnya yang akan menimbulkan efek rendah diri. Itu di pembuat rasa bersalah. Berikutnya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya," atau "Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan." Posisi kontrol sebagai teman ini bisa positif, bisa juga negatif. Yang menjadi negatif apabila kemudian ketika tidak mendapatkan bantuan dari guru, siswa tersebut mulai kehilangan arah dan kemudian berbuat kesalahan lagi. Jadi dia akan selalu ingin mendapat bantuan dari guru yang tadi memposisikan diri sebagai teman. Berikutnya pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasanya diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau ini bisa menjadi langkah yang positif apabila tidak disertai dengan emosi tertentu, misalkan jenaka yang berlebihan, marah yang berlebihan, lembut yang berlebihan. Jadi pemantau akan efektif jika kondisi emosi dari pelaku kontrolnya, dalam hal ini guru, menunjukkan sikap yang netral, tidak terlalu, dalam hal ini mungkin tidak terlalu lucu, tidak terlalu terlihat murung, tidak terlalu sedih, maka pemantau bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Berikutnya yang terakhir adalah posisi manajer yang dianggap sebagai posisi terbaik, mungkin posisi ideal yang mungkin kita semua mungkin ada Bapak Ibu yang sudah sampai pada tahap itu, tapi kalau saya jujur masih jauh sekali masih dalam tahap belajar. Manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi tertinggi sepertinya menurut penulis ini adalah mulai dari posisi teman. Jadi mulai posisi teman, pemantau sampai ke manajer, tergantung dengan kasus apa yang sedang diberlakukan. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada tadi. Mungkin itu yang dapat dibagi tentang 5 posisi kontrol. Berikutnya kita akan kata-kata yang paling sering digunakan oleh manajer. Dia akan mengembalikan ke apa kesepakatan kelas. Misalkan apa yang kita yakini bahwa kalau misalkan nggak piket itu seperti apa. Jadi dia akan mengembalikan ke apa yang sudah disepakati. Terus kalau kamu yakin bahwa piket itu wajib misalkan, apakah bersedia untuk memperbaiki yang kemarin-kemarin nggak piket, atau menurutmu gimana kalau terlambat itu, gimana di aturan sekolah. Nah kalau kamu sudah tahu itu salah, kira-kira apa yang harus dilakukan. Mungkin secara nggak langsung Bapak Ibu Guru sudah pernah melakukannya, dan itu sebenarnya sudah sesuatu yang baik sekali, karena dalam 5 posisi kontrol kita sudah menempatkan diri kita sebagai manajer, bukan penghukum. Nah, berikutnya setelah kita memahami apa-apa saja yang kita lakukan pada 5 posisi kontrol, berikutnya bagaimana penanganan yang lebih detail. Diana Gosen juga di bukunya menuliskan bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk ketika kita berhadapan dengan kondisi murid yang bersalah. Sering disebut sebagai segitiga restitusi. Saya sudah pernah, walaupun ini juga jujur adalah skenario pernah melakukan segitiga restitusi terhadap murid. Mungkin nanti kita lihat di belakang aja. Apa tahapan-tahapan pada segitiga restitusi? Sekali lagi, pada saat saya awal belajar ini baru mungkin menyadari bahwa mungkin pernah melakukan, cuman nggak tahu bahwa itu ternyata tahapan-tahapannya. Makanya saya pengen berbagi supaya kita semakin banyak yang tahu, dan ketika salah satu mungkin ada yang melakukan kesalahan atau keluar dari kontrol, kita bisa saling mengingatkan. Tahapan segitiga restitusi dalam pembinaan siswa itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa? Nah, kalau menstabilkan identitas itu kaitannya dengan kita itu setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa jadi, saya sering bilang gitu ke murid juga, setiap orang sering melakukan kesalahan, cuman kesalahan kita aja yang berbeda-beda. Itu mungkin di awalnya bisa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa kita itu akan meyakinkan dia bahwa memang ketika dia melakukan itu pasti ada alasannya. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana setelah kita melakukan kesalahan itu, apa yang kemudian harus kita perbaiki. Nah, ini segitiga restitusinya kita akan bahas. Tadi ya, menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pernah punya kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita netralkan dulu si anak yang pernah punya kesalahan ini, kita netralkan dulu kondisinya dengan meyakinkan ke dia bahwa memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita kemudian tanyai, setiap kita misalkan terlambat, pasti ada alasannya kenapa kamu terlambat. Saya yakin Bapak Ibu itu juga sudah pernah melakukannya selama ini dalam kegiatan sehari-hari kita membimbing murid, sudah pasti pernah. Baru tahu aja mungkin itu namanya segitiga restitusi. Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan secara lebih detail ya, untuk validasi tindakan yang salah. Ini menstabilkan identitas. Ya, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Biasanya untuk menstabilkan identitas kita akan
kita bisa menyampaikan beberapa kata-kata yang bisa jadi menstabilkan perasaan anak yang telah berbuat salah ini. Tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan itu, atau kita bisa menyelesaikan ini, atau kamu berhak kok merasa begitu, misalkan dia dicurangi atau dia merasa dibully dan yang lain-lain, atau kemudian ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah tapi ingin mencari solusi. Ini adalah kalimat-kalimat yang kita bisa lakukan dalam tahapan menstabilkan identitas. Berikutnya tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi memang kita sudah tahu bahwa dia berbuat salah, maka perlu juga kita memvalidasi tindakannya, bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, yang akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ada beberapa kata-kata yang bisa kita ucapkan dalam tahapan ini. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, misalkan dia mencontek baru ketahuan misalkan dia nyontek, dengan kata-kata, "Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini," itu maksudnya, padahal bisa aja kamu, kabur nggak ikut ulangan gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kalau misalkan kasusnya yang lain lagi bisa jadi misalkan dia dipukul temannya terus dia bales, kita bisa, "Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi yang penting buatmu." Sekali lagi, hal-hal ini, mmm, apa tadi namanya, fleksibel ya Bapak Ibu, karena itu dikaitkan dengan tergantung kasusnya. Jadi Jane Rosen ini hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan kata-kata yang kita bisa, berikan ke murid, yang nanti kita bisa variasikan sesuai dengan kejadiannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas telah sukses dicapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang mungkin bisa jadi dipilih untuk, eee, mempraktekkan tahapan menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, misalkan Bapak Ibu kan misalkan punya tujuan kelasnya itu nanti mau jadi kelas kebersihan, terbaik kebersihan misalkan. Kan kita sudah sepakat ya bahwa kita itu mau menang atau kita, suka kebersihan dan yang lain-lain. Atau apa nilai-nilai umum yang telah disepakati dan seterusnya. Jadi, atau kamu cita-citamu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi dari kata-kata itu kemudian kita bisa menggali lagi lebih dalam, gitu. Saya yakin jujur Bapak Ibu pasti pernah melakukannya, cuman tinggal, karena sudah tahu ilmunya kita makin asah lagi bahwa memang tahapan-tahapan itu sudah berdasarkan hasil penelitian. Eee, Sekali lagi Bapak Ibu, restitusi ini tidak menyarankan guru itu bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Jadi bukan berarti kita membenarkan semua, perilaku murid. Jadi, restitusi itu tujuannya tadi menstabilkan itu dulu, kemudian mereka merasa bahwa apapun yang mereka sampaikan akan diterima, karena kalau kita judge dari awal itu dia sulit untuk menyatakan, apa yang dia inginkan. Kemudian kalau tadi disebutkan di sini di segitiga restitusi itu yang kalimat yang saya sukai adalah itu, mmm, di bagian menanyakan keyakinan itu, kita bisa bilang bahwa, ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu misalkan tadi yang, terlambat, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru kamu boleh mempertahankan sikap itu misalkan bangun kesiangan. Siapa ya ini kayaknya? Bentar ya, kayaknya Fatma. Itu jadi, yang di bagian ini tadi di bagian validasi tindakan yang salah. Jadi kita bilang dulu bahwa tadi, kamu patut bangga terhadap diri sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus kita masukin, saran kita buat yang lebih baik ke depannya itu gimana. Jadi setelah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus, bla 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 bla. Nah, itu boleh masuk di bagian yang validasi tadi. Jadi mengiyakan dulu, baru kemudian masuk dengan sesuatu yang kita anggap benar. Itu sebagai kesimpulan bahwa ya restitusi tidak menyarankan bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi, dia harus diterima dulu sebagai pribadi yang, sedang berbuat kesalahan. Setelah itu kita bisa masuk ke solusi yang memang kita sepakati bersama. Ya, jadi sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan power.
walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, diterima. Yang tadi paling penting ini diterima. Jadi ketika kita menstabilkan identitas itu sebenarnya kita sedang membuat anak merasa diterima. Jadi demikian Bapak Ibu. Itu tadi ya, kalau namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu maka dia akan merasa dipahami. Demikian hal sedikit yang bisa saya bagi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya dan mungkin lebih baik. Saya hanya menjalankan kewajiban untuk berbagi. Demikian Bu Amel yang bisa dibagi. Kembalikan kepada Bu Amel. Mungkin mau kita tutup atau ada yang mau di-sharing, mau diceritakan Bapak Ibu tentang pengalamannya menghadapi murid, mungkin boleh dibagi pengalamannya. Sharing ya Bapak Ibu, jadi bukan hanya dari saya. Tapi walaupun ini ibu-ibu ya sebenarnya, bukan Bapak Ibu. Hal-hal yang mau dibagi tentang penanganan terhadap murid itu boleh banget untuk saling dibagi. Silakan Bu Amel. Oke, terima kasih kepada Bu Agustina Rahayu yang telah memaparkan materi pada malam ini. Saya rasa materi saat ini sangat bagus ya Bu. Dari materi yang Ibu sampaikan, saya bisa menentukan nih posisi saya di mana saat menghadapi siswa. Nah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berbagi cerita, boleh saya persilahkan. Lebih tepatnya berbagi aja kali ya, berbagi cerita. Kalau bertanya saya belum tentu bisa jawab, jadi sharing mungkin hal-hal yang mungkin pernah dilakukan ketika saling berbagi, kira-kira pernah melakukan ini terus tepat gitu tuh. Jujur saya masih terus belajar untuk hal itu. Silahkan kepada teman-teman yang ingin berbagi cerita kepada kita semua. Dipersilahkan. Nggak ada, nggak apa-apa, kita bisa Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Mbak Dew. Boleh share itu nggak Bu? Boleh banget. Pengalaman. Boleh banget. Tapi saya bukan guru ya. Nggak apa-apa, kan kaitannya sama anak kan juga bisa. Iya, sebenarnya itu lebih ke pengalaman saya di perpus selama di Semansa. Itu tuh sebenarnya saya udah pakai cara menegur kalau anak-anak itu kayak buang sampah sembarangan di perpus. Terus juga kan ada sampah juga di luar. Nah itu tuh anak-anak itu kayak kesadarannya dan kadang itu tindakannya itu kayak kurang sopan menurut saya sih. Jadi kayak menegurnya gimana ya, kayak terulang-ulang terus gitu loh Bu. Jadi padahal di situ udah tertulis aturan dan etika pusaka di perpus, tapi kayak selalu dilanggar tiap hari. Silakan. Ya di luar konteks ya. Oh nggak apa-apa. Untuk menanggapi. Yang lain mungkin. Jadi jujur Mbak Dewi, itu kan kayaknya masalah kita bersama ya, tentang murid zaman now yang itu kayaknya terjadi di mana-mana, bahwa memang nggak sama seperti kita dulu waktu mungkin jadi murid. Rasanya dulu sama siapa aja orang tua di sekolah itu sungkan, walaupun itu bukan guru, misalkan sama siapapun itu yang kita tahu lebih tua dari kita itu kita banyak sungkannya, tapi mungkin berbeda. Nah jujur Mbak Dewi, itu memang kasus ini memang untuk 5 posisi kontrol guru. Jadi karena guru itu kan memang punya kontrol terhadap anak tadi. Jadi kalau Mbak Dewi kan memang kaitannya ini bukan, kalau untuk di hierarki kontrol yang dimaksud di sini kan bukan kontrol yang bisa langsung ke murid kan, makanya juga pembinaannya itu mungkin nggak bisa intens. Jadi memang 5 posisi kontrol ini sesuatu yang penanganan murid yang lebih intens. Maksudnya kayak mereka tuh dipanggil dulu, diajak bicara, diajak ini, diajak itu memang maksudnya. Kalau yang memang Mbak Dewi alami itu wajar sih, karena secara
teori itu tadi tidak dalam posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang dimaksudkan tadi guru, kemudian atasan. Jadi kan kadang-kadang murid menganggap atasan mereka itu guru. Jadi itu tadi yang kita sebagai guru itu punya sesuatu yang kita pilih sebagai posisi kontrol. Kalau itu sebagai guru, nah tadi baru ini berlaku step-stepnya. Nah mungkin kaitannya kalau memang sebagai petugas perpustakaan, ya memang treatmentnya akan beda lagi karena memang mereka tidak menganggap staf perpustakaan itu sebagai atasan mereka. Itu jujur Mbak Dewi itu lebih berat lagi. Nah yang akan Mbak Dewi itu yang bisa dilakukan adalah memang maaf ya, kalau udah ekstrimnya memang mencatat namanya, kemudian yang punya posisi kontrol ini yang akan melakukan tindakan, baik itu misalkan tim kedisiplinan atau guru, siapapun yang dia anggap sebagai di atas dia posisi kontrol, guru pelajarannya atau wali kelasnya atau tim kedisiplinan. Jadi memang Mbak Dev sulit kalau memang ini secara teori, berarti memang sulit kalau kita itu dianggap tidak memiliki posisi kontrol terhadap anak. Itu tadi. Jadi yang bisa Mbak Dewi lakukan memang kalau mau agak ekstrim sedikit, ya memang dalam tanda kutip mengadu kepada yang punya kontrol terhadap anak itu. Ya tadi macam-macam, bisa guru bidang studi, guru BK, wali kelas. Karena memang secara alamiah mereka itu baru dalam tanda kutip nurut atau bisa menerima sesuatu yang diterima atas kontrol mereka. Kalau gawai ya atasan, kalau murid ya gurunya. Itu Mbak Dewi. Itu terjadi sih alamiah. Memang ya nggak usah putus asa banget kalau memang kayaknya kok mau dikasih tahu nggak bisa ya, karena memang secara teori mereka hanya akan dalam tanda kutip nurut sama posisi kontrolnya mereka itu tadi itu gitu Mbak. Jadi nggak usah pusing-pusing, serahkan aja pada gurunya. Serahkan aja pada wali kelasnya, serahkan pada gurunya, serahkan pada guru BK. Begitu Bu Aulia, langsung ngamuk guru BK-nya nanti. Wah, apa-apa dikasih ke kita. Serahkan aja sama gurunya intinya, karena tadi mereka punya posisi kontrol terhadap murid. Gitu. Oke, terima kasih Bu Agustina. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin sharing? Pada mau malam mingguan kayaknya Bu. Teman-teman, kalau memang tidak ada lagi yang ingin berbagi cerita, kita tutup aja pertemuan webinar kita malam ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu. Semoga hal-hal baik malam ini. Terima kasih sudah menyediakan. Belum foto. Foto dulu, foto Bu. Ayo mari kita menyalakan kamera.